Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati DKM Musalla Al-Mukhlisin dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atas musaadah, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan bab kajian fikih muamalah kita, yaitu masih berkaitan dengan jual beli, akan tetapi bentuknya enggak sama. Yaitu jual beli itu ada dua bentuk. Ada yang namanya jual beli barang, ya. Ada yang namanya jual beli jasa. Jual beli itu ada dua model. Ada yang namanya jual beli barang dan jual beli jasa. Jual beli barang itu sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Bisa jadi dengan cara akad jual beli biasa, yaitu ada uang, ada barang seperti biasa. Atau bisa jadi dalam bentuk menggunakan akad salam. Masih ingat akad salam? Ya, uang tunai, barang belakangan dengan catatan spek barangnya jelas. Kemudian bisa jadi dalam bentuk model akad istisna. Masih ingat akad istisna? Ada namanya akad salam, ada namanya akad istisna. Kalau akad istisna itu adalah, masih ingat kita? Pesan buat, pesan untuk dibuatkan. Baik, apakah pembayarannya harus cash? Untuk salam kan pembayarannya cash, ya, nggak boleh tertunda sedikit pun. Kalau untuk istisna, apakah wajib pembayaran cash di depan? Enggak, boleh DP, boleh cash, boleh di akhir. Ingat, kalau seandainya kita mesan apapun yang kita pesan meja, pesan lemari, pesan papan tulis, pesan nasi goreng, pesan kue dan segala macamnya, maka pembayaran di sini enggak wajib cash, ya. Kalau seandainya pemiliknya mensyaratkan cash, ya itu adalah urusan kedua belah pihak. Anda enggak mau membuatkan kecualian untuk bayar cash, ya boleh-boleh saja. Tapi hukum asalnya boleh cash, boleh tidak. Yang kedua adalah jual beli jasa, yang diistilah Arabkan namanya ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Ini bagian dari jual beli juga. Akad ijarah, jual beli jasa atau ijarah ini adalah bagian dari jual beli. Baik. Berarti apa hukum bikin akad ijarah di masjid? Kemarin udah kita bahas yang mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, bikin akad jual beli nggak boleh di masjid. Apa hukum akad bikin akad jasa?
nanti tolong PG Anambo ya. 15.000 bayar. Juga tidak boleh. Kenapa? Karena jual beli jasa masuk ruang lingkup jual beli. Jadi kalau kita mesan Gojek di masjid contohnya untuk jemput kita sedang kajian, hari hujan, telepon Gojeknya dipesan masuk aplikasi, nggak dibolehkan. Kenapa? Karena kita sedang bikin akad jasa. Akad jasa tersebut bagian dari akad jual beli. Karena jual beli ada dua, ada yang menggunakan barang dan ada bentuk jasa. Ini gambarannya. Kemudian kita masuk pada pembahasannya, pengertiannya. Apa pengertian ijarah ini? Ijarah ini adalah diartikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Beliau menyatakan tamlik memberikan hak milik manfaat kepada seseorang memberikan hak milik manfaat kepada seseorang dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan. Ada yang lain? Coba. Ini ada yang tinggal tadi. Jasa ini bisa kita ambil dari barang. A'yan bahasa Arabnya. Bisa juga diambil dari orang. Ashkhas. Ini dia. Jadi jasa ini dari mana sumbernya? Bisa jadi dari barang. Contohnya rumah, ada manfaat jasanya dari rumah? Ada, itu apa? Iya, kontrak untuk di tempat tinggalin. Mobil ada? Ada. Dari orang ada? Ada. Yaitu skill, dia menjual skill, namanya jasa diambil dari orangnya. Dia menjual skill. Nah, itu dia. Tukang bersihkan sepatu, jahit sepatu, bagian dari orang. Pengertiannya adalah memberikan hak milik manfaat kepada seseorang dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan. Jadi yang diberikan cuman hak apa? Hak pakai kepada seseorang. Karena orang tersebut, para jamaah, kemungkinannya ada beberapa macam. Punya hak milik, punya barang, dan manfaatnya sekaligus. Ini dia. Karena orang tersebut bisa jadi dia punya barang dan manfaatnya sekaligus, seperti motor yang kita punya, seperti mobil yang kita punya, seperti rumah yang kita punya. Kita punya barangnya, iya, dan kita juga punya hak untuk memanfaatkannya. Atau punya barang tapi manfaatnya tidak. Dia punya barang dia, tapi bukan manfaatnya sudah dia jual. Siapa orangnya ini? Orang yang menyewakan atau orang yang menyewa? Yang ini. Dia punya barang, tapi manfaatnya sudah dia nggak punya lagi selama jeda waktu tertentu, karena sudah dia jual. Siapa namanya ini? Yang menyewakan. Yang menyewakan, ya, pemilik barang.
Nah ini dia, yang menyewakan tidak punya barang, dia bukan punya dia itu, tapi dia punya hak untuk memanfaatkan. Siapa namanya? Yang menyewa. Nah, kalau seandainya kita punya rumah, kita sewakan, maka yang rumah itu milik kita, tapi manfaatnya sudah milik orang lain. Nggak boleh suka-suka hati aja kita usir orang. Ini kan rumah saya ini. Ngapain kau tempatin di sini? Ini kan rumah saya. Enggak. Kenapa? Karena manfaatnya sudah kita jual. Manfaatnya yang kita jual ya, bukan fisik barangnya. Yang nomor tiga, bolehkah dia menjual rumah? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak punya barang. Yang dia punya hanya apa? Kesempatan untuk menghuni. Nanti ini dipahami karena berfungsi nanti. Bolehkah kita oper kontrak? Dengan memahami ini, kita bisa menjawab. Nah, tergantung perjanjian salah satunya. Kalau nggak ada perjanjian? Kalau nggak ada perjanjian, dengan memahami kaidah ini, kita oper kontrak atau kita sewa motor, kita sewakan juga kepada orang lain. Kita sewa mobil, kita sewakan juga kepada orang lain. Bolehkah? Nanti akan kita lihat setelah kita tahu ini. Jadi ini ya, apa itu akad jasa ini? Kita memberikan hak milik manfaat kepada seseorang dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan. Imbalan ini harus, catatannya harus bersumber dari yang mubah. Imbalan yang didapatkan oleh orang yang menyewakan, kan orang yang menyewakan tujuan intinya apa? Imbalan. Orang yang menyewa tujuannya apa? Manfaat. Nah, orang yang menyewakan ini imbalannya harus dari sumber yang mubah. Harus dari mana sumbernya? Sumber yang mubah. Kalau seandainya dia menyewakan bangunan dia untuk dijadikan kos-kosan, boleh di sini? Boleh. Selama rentang beberapa waktu dia melihat ada orang yang minum khamar di situ. Apakah batal akad sewa menyewanya? Batal atau tidak? Enggak batal. Karena apa? Karena hukum asal menyewa untuk ditempati. Karena niatnya apa di sini? Dia tujuannya rumah ini dia sewakan untuk ditempati, bukan untuk dijadikan tempat untuk mabukan. Atau dia menyewakan gudang dia untuk barang-barang yang masuk dari luar. Boleh atau tidak? Boleh, hukum asalnya boleh. Karena dia enggak mengetahui barang apa yang masuk. Tapi kalau dia tahu bahwasanya ini gudang akan disewa oleh pabrik miras, boleh atau tidak? Enggak dibolehkan. Ini lahan akan dibangun di tempatnya, sistem menggunakan hutang 10 bayar 11. Boleh apa tidak? Enggak dibolehkan. Karena itu ngutang 10 bayar 11 itu namanya riba. Jadi imbalannya ini harus bersumber dari yang mubah, baru boleh. Ini pengertiannya. Pembahasan yang kedua adalah kita akan merincikan pembahasan barang ini. Nanti insyaallah akan kita lihat jasa yang diambil dari ashkhas. Ini yang terlebih dahulu. Pembahasan kedua, jika kita menyewa barang, rumah contohnya ya, kita sewa rumah, kita sewa motor, kita sewa mobil dan segala macamnya, dan ternyata mobil yang atau rumah yang kita dapati tersebut ternyata rusak.
apakah si yang menyewa ini wajib mengganti barang yang ia sewa selama proses waktunya itu rusak? Rumah qadarullah rusak rumahnya, maka ada rinciannya. Bukan perbuatan dia, bukan perbuatan yang menyewa. Ya karena alam contohnya ya, dia nyewa rumah qadarullah gempa, nauzubillah, atau nauzubillah kebakaran, bukan karena dia, maka di sini dia tidak mengganti. Rusak bukan dari perbuatan yang menyewa, maka dia enggak mengganti. Rusak dari perbuatan dia. Apakah mengganti di sini? Ada rincian lagi. Kalau seandainya dengan kelalaian, maka mengganti. Nyewa motor kemudian motornya enggak dikunci, ya taruh aja situ, hilang. Meskipun tujuannya kajian, meskipun tujuannya baik, tapi hilang dia karena kelalaian dia, maka dia mengganti. Kalau seandainya atau rumah dia kelalaian dia atau sengaja dengan perbuatan dari dia mengganti. Dia nyewa rumah, kemudian istrinya dengar suaminya ini poligami. Dia banting pintu rumah pemilik tersebut, rusak. Mengganti dia? Iya mengganti. Karena apa? Karena ada unsur kezaliman. Yang mengganti siapa? Suami atau istri? Kalau seandainya istri bisa menuntut kepada suami, bayar itu pintu, kenapa? Ya kenapa kamu poligami? Sehingga saya merusak pintu. Tapi yang sejatinya yang mengganti siapa? Istri dia. Jadi kalau seandainya dari perbuatan dia karena ada unsur kelalaian, maka dia mengganti. Kalau tidak, maka yang menanggung resiko si pemilik, maka dia nggak mengganti. Contohnya motor udah dimasukin ke garasi, udah dikunci stangnya, kemudian datang pencuri kelas tinggi, diangkatnya motor dibawa ke truk, hilang motor. Yang menanggung siapa di sini? Yang menanggung adalah pemilik barang. Jadi dia nggak bisa untuk menuntut mana motor saya. Kenapa? Karena si pemakai penyewa hilang motor tersebut bukan dari perbuatan dia yang ada unsur kelalaian. Jadi kita sebagai orang yang menyewakan harus menerima risiko ini. Kalau seandainya barang tersebut hilang, rusak tanpa ada kelalaian dari pemilik, dari penyewa ini. Siap di sini. Nah, apakah dibolehkan bagi orang yang punya barang mensyaratkan? Kan tadi kan judulnya, kalau rusak tanpa kesengajaan dari penyewa. Rusak tanpa sengaja dari penyewa. Yang menanggung risiko siapa? Yang punya punya barang. Punya barang mengatakan, kalau seandainya motor ini rusak, mobil ini rusak, kamu wajib mengganti. Sengaja atau tidak sengaja wajib mengganti. Jadi paham kasus masalahnya ya. Si pemilik mengatakan, mobil atau motor ini saya pinjam, saya sewa, dengan catatan kalau ada resiko hilang, ketabrak, rusak dan yang lain saya nggak mau tahu, yang penting wajib diganti. Apakah berlaku pernyataan si pemilik motor? Pernyataannya tidak berlaku. Pernyataannya
nggak berlaku. Kenapa? Karena akad ini adalah akad amanah. Ketika saya memberikan ini, berarti saya mempercayakan. Kalau nggak percaya, ya udah nggak usah dikasih. Nah, kalau seandainya akadnya akad amanah, maka nggak boleh memberikan persyaratan secara mutlak. Harus menerima resiko. Kalau nggak mau, ya udah. Contohnya lagi, akad pinjam meminjam. Saya pinjam pulpen antum, kemudian hilang nggak sengaja. Dah qadarullah, dah saya simpan. Antum sebagai pemilik nggak berhak untuk menuntut anak. Kenapa? Karena hilang tanpa sengaja. Kalau mau rasanya khawatir, udah nggak usah dipinjamin. Jadi nggak boleh membuat syarat kamu wajib mengganti ya, apapun sebabnya nggak berlaku syarat ini. Kenapa? Karena sekali lagi akad ijarah ini adalah akad amanah. Ketika kita telah memberikan, maka kita sama dengan siap menerima resiko. Jadi ingat-ingat kaidah ini. Apapun yang kita berikan, titipan kita kepada orang lain, kita meminjamkan kepada orang lain, kita menyewakan kepada orang lain, maka kita siap menerima resiko. Ini dia. Itu Bapak. Ayo. Itu namanya apa? Hak menggunakan ariyah namanya. Jadi bisa dipahami kasusnya ya. Kasus yang kedua, kalau seandainya barang ini rusak. Poin yang ketiga adalah, bolehkah disewakan kembali? Disewakan ulang. Disewa ulang. Boleh tidak disewa ulang? Apa maksudnya? Contohnya, saya nyewa motor antum 3 hari, kemudian saya sewakan lagi kepada orang lain. Paham kasus masalahnya ya? Atau nyewa rumah, kemudian saya sewakan lagi. Apakah dibolehkan sistem yang kayak gini? Maka kita lihat. Seizin pemilik. Tahu pemiliknya? Kalau tahu nggak masalah ya. Ini motor ini saya kan makainya 1 bulan. Bisa jadi saya sewakan kepada orang lain. Ya nggak masalah kata pemilik. Maka hukumnya boleh, nggak masalah di sini. Yang kedua, tidak diizinkan. Jelas, tidak diizinkan, tidak Apa dalilnya? Al-muslimuna ala syurutihim. Yaitu muslim itu diikat dengan apa? Perjanjian yang telah dia bikin dan nggak boleh dikhianati. Ini motor, ini khusus saya sewakan untuk antum aja. Jangan sewakan kepada yang lain, siapapun orangnya. Maka nggak dibolehkan. Kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Ini ingat kaidah penting dalam kita bermuamalah, bahwasanya kita diikat dengan perjanjian yang telah kita buat. Contohnya dalam bab bekerja, kita berapa jam kerja? 5 jam, dah penuhi 5 jam. Kita berapa jam kerja? 7 jam, penuhi 7 jam. Nah, al-muslimuna ala syurutihim ini berlaku untuk karyawan, berlaku juga untuk atasan. Kalau seandainya atasan mengatakan, contoh aja ya, pengajian tanggal 3, udah berusaha untuk dipenuhi tanggal 3. Kalau seandainya ada suatu al-uzur, kasih tahu nggak bisa tanggal 3 dulu, insyaallah besok. Ini berlaku kaidah sangat penting ini.
Kemudian jika tidak tahu, jika tidak tahu ya, jika tidak tahu pemilik, kalau ini seizin pemilik nggak masalah, kalau ini tidak diizinkan juga nggak ada masalah. Jika tidak tahu, apakah dibolehkan? Dengan jawaban yang nomor 1 tadi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena manfaat tersebut sudah berada di tangan dia. Yang nggak boleh dia ngapain? Menjual. Sedangkan jasa untuk menempati sedang berada di tangan siapa sekarang? Tangan dia. Maka boleh dia jual. Jual jadi oper kontrak, bukan oper kredit ya. Oper kredit lain lagi pembahasannya. Oper kontrak pembahasannya. Contohnya kita bekerja di sini, kita udah sewa 2 tahun. Qadarullah kita dimutasi ke tempat lain. Udah kita pakai 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Maka boleh kita sewakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik? Maka boleh. Ada catatannya. Catatan yang pertama, ini kan boleh tadi ya. Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, manfaatnya semisal digunakan oleh penyewa. Keduanya atau ketiga? Kedua semisal dengan yang pertama. Ini catatan yang pertama ya. Manfaat yang digunakan oleh penyewa kedua semisal dengan manfaat yang dipakai oleh yang pertama. Tadi rumah manfaatnya hanya untuk ditinggali. Datang penyewa kedua, dia mau bikin kedai bakso di situ. Nggak bisa. Karena apa? Karena manfaatnya sudah nggak sama. Jadi kalau untuk menyewa hanya tempat tinggal, ya boleh dengan catatan tempat tinggal. Rumah ini tempat tinggal, ternyata ada orang yang menyewa dijadikan gudang, maka nggak boleh. Karena manfaatnya sudah nggak sama. Jadi cek dulu, tanya dulu, rumah ini mau dimanfaatkan untuk apa? Atau motor ini untuk dimanfaatkan untuk apa? Kita motor tujuannya untuk berjalan, ternyata dia bawa untuk ngangkut barang. Tiap hari dia pulang balik ngangkut barang. Padahal kita nyewanya untuk badan kita aja. Maka ini nggak boleh ingat. Maka boleh ditanya, ini tujuannya untuk apa? Kalau seandainya sama, maka silahkan. Tapi kalau seandainya lebih, maka nggak dibolehkan. Kenapa? Karena siapa yang mendapat mudarat di sini? Mendapat mudarat adalah pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada rentang waktu. Contohnya sisa kontrakan kita 1 tahun, kita sewakan ke orang lain 2 tahun. Nah, argumen itu nggak dibolehkan. Contoh lain, jatah motor kita berakhir jam 9 malam. Jatah motor pemakaian kita nanti terakhir jam 9. Kita sewakan kepada orang yang ingin memakai besok. Udah di luar waktu atau belum? Udah di luar waktu, maka nggak dibolehkan. Perhatikan, kalau kita ingin disewakan ulang, perhatikan syarat ini.
Masih ada rentang waktu untuk kita atau bagaimana? Kalau seandainya sudah habis, dipastikan akan habis, maka hukumnya nggak dibolehkan. Syarat yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, dibolehkan apabila barang tersebut telah kita terima. Kita terima dulu, baru kita sewakan ulang kepada yang lain. Tapi kalau seandainya belum kita terima dari pemilik yang pertama, udah kita bikin akad, maka tidak memenuhi syarat. Ini perkataan Ibnu Qudamah. Telah kita terima barangnya baru boleh. Jadi bagi kita yang ingin menyewakan ulang, perhatikan syarat ini. Seizin pemilik dah jalan, meskipun yang lebih besar dari situ. Ini kan hanya tempat tinggal, tapi tahun kedua ada saudara saya yang ingin menjadikan rumah ini untuk jualan. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Ketimbang nggak ada orang yang menghuni, mending dihuni. Intinya seizin pemilik, meskipun manfaat yang digunakan nggak sama, kalau udah seizin dia maka nggak masalah, jalan. Kalau yang ini tidak diizinkan, ya jelas stop di sini. Al muslimuna ala syurutihim. Kalau seandainya pemilik tidak tahu, boleh dengan catatan manfaat yang digunakan oleh penyewa kedua semisal dengan yang menyewakan pertama. Yang kedua adalah masih ada rentang waktu, dan yang ketiga barangnya telah kita terima. Bisa dipahami ini ya kasusnya ini. Baik, poin yang selanjutnya. Ini baru berkaitan dengan jasa yang diambil dari barang dari orang lain lagi aturannya bagaimana. Kalau kita memperkerjakan orang lain atau kita bekerja sama orang lain, ada aturannya. Poin yang keempat, poin yang keempat adalah jika telat mengembalikan barang, si pemilik mengatakan kalau kamu telat 1 jam tambah bayarannya, telat 2 jam tambah bayarannya. Apakah ini dibolehkan atau riba? Nah, ingat kaidah riba apa? Masih ingat bab riba? Apakah ini akan utang piutang? Bukan. Telat bayar, telat mengembalikan ada tambahan, kemudian didenda. Riba itu dalam bab apa? Hutang piutang. Ini terus nih. Kalau seandainya pemilik mengatakan nanti motor ini wajib start di sini, sudah berada di sini jam 5 sore. Telat 1 jam kena denda 15.000. 20.000, 10.000 yang disepakati. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Jadi hukumnya kalau kita punya barang ya, kita ingin menggunakan sistem ini, maka enggak masalah. Hukumnya boleh. Keterlambatan mengembalikan. Dia watale pembelian motor tadi, janji awak tadi baraja sampai jam 5. Tiba tapi awak tiba jam 7 ah.
Si pemilik mengecean dando, keterlambatan. Apa hukumnya? Boleh. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa iniktara ila maudi'in fajawazahu. Kalau seandainya dia meminjam akad dia sewa ini sampai UPI contohnya. Ternyata di telepon antum di mana sekarang? Saya di Pasaraya. Boleh kita katakan denda? Boleh. Perjanjian kita di mana tadi? Batasannya sampai UPI. Ternyata posisinya udah di Pasaraya. Boleh kita tambah. Wah, kamu kena tambahan. Au li hamli syai'in fazada alaih, atau perjanjiannya mobil ini muatannya cuma 3 ton. Dia isi 5 ton. Denda dia. Enggak boleh. Boleh kita katakan ini. Fa alaihi ujratul misli, maka boleh ditambah upahnya sesuai dengan adat yang berlaku. Artinya bukan zalim. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita cukupkan sampai di sini. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.